Oke teman-teman, selamat datang di video pertama saya. Untuk video pertama ini saya mau share program penambahan dan pengurangan cukup dengan satu klik saja. Kelebihan dari program ini adalah yang pertama kecepatan, misalnya ini nominal kita mau tambah 1000, cukup dengan satu klik. Untuk pengurang atau penambahan, untuk nominal juga sama, tanggal, hari, maupun waktu. Di mana masing-masing dapat di-customize, mau naik berapa, mau turun berapa, itu bisa diubah di sini. Kelebihan yang kedua adalah akurasi, sehingga mengurangi salah ketik. Nah, gimana bikinnya? Mari kita coba buat sama-sama. Let's go! Teman-teman, kita langsung mulai aja dari lembaran yang kosong. Pertama, kita ambil dua kolom A, B ini. Kita buat ini sebagai database kita. Ini kita kasih warna ya, bisa diklik di gambar chat ini, lalu pilih warna abu-abu. Oke. Lalu kita akan membuat contoh database-nya. Ini bebas, tapi di sini saya pakai misalnya untuk transaksi keuangan. Ini ada nominal transfer, jumlah transaksi, tanggal transaksi, lalu ada hari, lalu waktu transaksi. Oke. Untuk nama bebas, saya random aja. Ini hanya sebagai contoh. Oke, nominal transfer misalnya ini. Nah, karena ini mata uang, teman-teman bisa mengklik di daerah sini. Lalu memilih currency, mata uang. Nah, ini kan defaultnya dalam dolar. Teman-teman bisa merubah ke pilih more number format. Decimal place ini adalah jumlah angka di belakang koma, karena ini 2 berarti 2 angka di belakang koma. Ini kita nggak pakai, saya pilih 0. Lalu karena rupiah, kita pilih IDR. IDR ini Indonesia rupiah. Ini kita pakai yang nomor 1. Oke. Nah, karena ini hanya untuk contoh, kita sorot aja copy paste. Ini bisa copy paste, Ctrl C, lalu Ctrl V. Atau bisa juga klik kiri di posisi pojok kanan bawah ini sampai lambang mouse-nya berubah menjadi plus. Klik kiri tahan, lalu sorot ke bawah. Ini fungsinya sama seperti copy paste. Lalu untuk jumlah transaksi, ini merupakan satuan angka. Kita ambil contoh 1. Nah, di sini ini kan tipenya general. Kita rubah menjadi number. Nah, karena kita juga tidak mau pakai 2 angka di belakang koma, bisa pakai logo ini di atas. Kita kurangin ya. Sama untuk ke bawahnya kita copy paste karena ini hanya sebagai contoh. Lalu tanggal transaksi kita misalnya nih. Nah, ini otomatis berubah menjadi tanggal. Nah, masalahnya kan kita nggak tahu nih. Kalau ini 11/20 sih jelas, berarti 11 bulan 20 adalah tanggal. Tapi ada beberapa format tergantung bahasa yang digunakan, bisa jadi harinya di depan, bulannya di tengah. Nah, untuk lebih jelas bisa klik di bagian ini, lalu more number format, lalu custom. Nah,
Di sini terlihat detailnya bahwa M ini month berarti bulan, lalu hari, baru tahun. Sama, kita copy paste ke bawah. Lalu untuk hari ini, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke. Waktu transaksi ini kita isi adalah jam atau pukul. Misalnya pukul 10 AM. Nah, namun di Indonesia biasanya pakainya tuh bukan AM PM, tapi pukul 00 sampai pukul 24. Nah, ini teman-teman bisa rubah ke more number format. Sini bisa ada pilihan time. Lalu pilih yang kedua. Oke, kita tarik, kita copy paste. Ya. Ini pukul 13 kan jam 1 siang ya. Jam 14 jam 2 siang. Oke. Database-nya sederhana dulu, begini aja. Untuk teman-teman yang baru mengikuti Excel, bisa klik kanan, lalu format cell, lalu klik border. Ini untuk memberikan tabel. Outline ini tabel bagian luar, ini yang kita sorot. Ini kan E7 sampai dengan J12. Nah, outerline ini kita akan memberikan garis tuh di sini. Persis di yang warna hijau ini. Lalu kita isi inside. Nah, inside itu ininya. Lalu kita oke. Kita bisa kasih posisinya ke tengah, klik ke ini. Ya. Kira-kira ini dulu database-nya, lalu kita bikin dapurnya atau alat bantunya. Nah, yang mau kita rubah itu kan tanggal. Ini ubah ya. Lalu jam. Ini ambil contoh 1 jam dulu. Lalu angka. Lalu nominal. Ini adalah apa sih yang kita sedang pilih tipenya. Pilih. Ini juga kita kasih kotak. Oke, dan kita kasih warna kuning. Ya. Lalu ini kita pilih nama hari. Ini ada Senin, Selasa, ini juga kita kasih kotak. Oke. Lalu di sini ada waktu. Ada 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam. Sama, kita kasih kotak dan kita beri warna. Nah, idenya adalah kita mau perubahannya itu
sesuai yang kita pilih. Kalau kita pilih 1 menit, maka waktu transaksinya bisa bertambah atau berkurang sebesar 1 menit. Nah, di dalam Excel, satu ini adalah 1 hari. Jadi, untuk pembuktiannya seperti ini. Ya. Ini 20 November, di sini menjadi 21 November. Berarti ini melambangkan 1 hari. Nah, oleh karena itu, kalau 1 jam, berarti 1 dibagi 24. Karena 1 hari kan 24 jam. Kalau 30 menit, berarti ini bagi 2. Dan seterusnya. 15 menit, ini bagi 2. 10 menit, berarti 30 menit dibagi 3. 5 menit, berarti 10 menit dibagi 2. Lalu 1 menit, berarti 5 menit dibagi 5. Oke. Ini kita hapus. Nah, setelah itu kita beri nama tabel ini. Kita akan beri nama. Misalnya, ini untuk pemberian nama disorot dari Senin sampai Minggu. Lalu kita kasih nama di sini. Kita kasih nama week atau mingguan. Untuk waktu juga dari opsinya ini adalah nanti kita akan ubah menjadi opsi. Kita bisa pilih mau 1 menit, 5 menit, 10 menit, atau 1 jam. Nah, sebagai alat bantu, kita bisa memberi nama untuk tabel ini. Kita kasih nama waktu. Nah, sedangkan rumusnya kita beri nama rumus waktu. Lalu seluruh tabel waktu ini kita kasih nama T tabel waktu. Oke. Nah, untuk merubah ini menjadi list nama waktu, kita teman-teman bisa klik, copy, Ctrl C, lalu pilih data validasi, data validation, lalu pilih list karena kita mau berupa pilihan, lalu source-nya kita paste yang tadi kita copy, itu nama waktu, yaitu kolom ini. Oke, kita tes. Oke, jadi sesuai dengan yang ada di sini. Oke, nah kita juga mau kalau kita klik 5 menit, maka di sini muncul ini. Misalnya 5 menit berarti muncul 0,034 dan seterusnya. Nah, untuk menampilkan itu kita memakai fungsi index. Jadi index. Nah, array. Apa ini array? Mau nyari apa yang mau kita cari? Tabel ini semua kan? Tadi ini kita kasih nama tabel waktu. Nah, kolom yang mana yang mau kita cari? Kolom yang kita cari mau disesuaikan dengan pilihan kita, yaitu ada di A4. Maka, untuk merubah apa yang kita mau menjadi sebuah angka, kita memakai fungsi match. Match. Nah, apa yang kita cari tadi ini kan, kita mau mencari ini. Pokoknya ini kita pilih ini apa, yang ini muncul disesuaikan dengan pilihannya. Berarti kita pakai match.
Mau cari di mana? Match ini. Tadi ada di kolom ini. Ini adalah nama waktu. Ini 0. 0 itu artinya harus sama persis. Nah, setelah kita tahu row-nya, kita tahu barisnya, ini ditanya lagi. Mau cari di kolom mana? Tadi kan carinya di tabel waktu, di sini. Lalu baris yang kemana? Yang keberapa? Sesuai dengan yang dipilih di A4. Barisnya udah ketemu, kolomnya yang mana? Nah, kolomnya ini kan ada di kolom B. Ini kan kolom 1, ini kolom 2. Jadi ini 2. Kurung tutup. Oke. Kita tes. Ini 5 menit 0,034 sesuai ya. Lalu kita tes 15 menit. Oke. 30 menit. Oke. Udah sesuai. Sekarang kita akan coba membuat tombolnya. Bisa klik insert. Oke. Lalu pilih shape. Misalnya saya pakai segitiga. Lalu kita bikin di sini. Ini kita sebagai tombol. Kalau mau merubah ukuran bisa di sini. Ini untuk lebar dan ini untuk tinggi. Karena ini hanya contoh, saya pakai ini aja. Lalu untuk bentuknya bisa klik ini. Ini kita bisa pilih. Saya pilih karena tombol kita pakai yang tebal. Dan karena ini tombol untuk menambah kan ke arah atas ya. Kita gunakan ini sebagai tombol untuk menambah. Warnanya saya pilih warna hijau. Oke. Lalu bisa teman-teman bisa pakai Ctrl D atau Ctrl C copy lalu paste juga boleh, sama aja. Ini kita buat untuk tombol turun. Ini cukup di rotate lalu flip vertikal supaya ukurannya sama. Lalu untuk warnanya saya ganti shape fill jadi warna merah. Ini adalah tombol untuk pengurangan. Tahan Ctrl lalu klik warna hijau dan kedua gambar ini, lalu klik kanan, bisa ke size and property. Oke, bisa ke property. Nah, pilih move but don't size with cells. Ini artinya apa? Jadi kalau cellsnya ini berubah, jadi gambar ini tidak akan ikutan berubah. Kalau melebar, nanti dia ikutan melebar. Nah, itu enggak. Jadi dia akan tetap aja seperti ini gitu. Tapi dia akan bergerak mengikuti pergerakan sel. Misalnya kita makin panjang, ya nanti dia akan ikut ke sini. Nanti kita akan bikin programnya menggunakan makro. Tapi sementara ini dulu. Udah, teman-teman bisa kasih nama di sini. Dan gambar naik. Lalu yang merah ini gambar turun. Oke. Nah, kira-kira persiapannya ini dulu sebelum kita masuk ke makro. Berikutnya, kita akan coba bikin makro atau VBA-nya. Bisa klik developer, lalu Visual Basic. Jika mau cepat, bisa pakai ALT, tahan ALT, lalu F11. Jika yang tidak ada VB-nya, bisa ke File, Option,
lalu customize ribbon. Nah, teman-teman bisa centang ini developernya. Dicentang. Ada beberapa file Excel tuh defaultnya ini belum dicentang, makanya developernya nggak ada. Oke, kita masuk ke Visual Basic.